ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. Kita berada di bab yang ke-30 dari bagian tafsir Quran. Kali ini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengangkat beberapa ayat sekaligus yang ada di surat Al-Ankabut. Beliau akan bicara tentang mukmin, orang yang beriman, dan mereka yang tidak beriman. Interaksi antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Seperti apa bentuk interaksinya? Apakah antara keduanya ada titik temu? Bisa duduk akur akrab? Atau memang inilah sunnatullah fil kaun? Inilah ketentuan Allah. Antara orang beriman dengan yang tidak beriman, itu memang tidak akan bisa ketemu. Lalu, siapa yang harus kita cari keridhoannya? Ini yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim. Luar biasa. Fadhal dibaca. Kali ini kayaknya kita banyak mendengarkan bacaan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala muallif rahimahullah, bab 30, hikmah beberapa ayat di awal surat Al-Ankabut. A. Ujian adalah keniscayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِيُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
litusyrika bima litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum la unabbi'ukum ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillahi wa la in jaa'a nasrum min rabbik ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan kami akan masukkan mereka ke dalam golongan orang yang saleh. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-11. Itulah firman-Nya yang berbicara ikhwal, orang-orang mukmin yang dikemukakan Syekhul Islam, lautan ilmu dan mufti semua golongan, Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti apa yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Juga ayat tentang orang murtad dan orang yang dipaksa kafir. Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Setelah itu pada beberapa ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian Rabbmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 110. Apa yang bisa nyimpulin ringkas saja? Hah? Apa inti ayat-ayat ini semua? Apa intinya sih, maaf? Apa, Bu? Gimana, Bu? Kasih sayang Allah. Oke, terus ada lagi? Gimana, Bu? Perbedaan mukmin dan apa bedanya? Disayang Allah. Oke, yang lain? Orang beriman pasti diuji, ini intinya yang ingin dibahas, Pak. Barakallahu fiik. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ingin membahas bahwa manusia itu lahir di muka bumi, diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin dia dibiarkan bebas tanpa sebuah ujian. Tidak mungkin. Nggak ada orang ceritanya hidup saya enjoy, nggak pernah ada, nggak ada. Orang hidup pasti ada diuji. Apa ujiannya? Ujiannya adalah Allah mengutus Rasul, menurunkan wahyu. Itu ujian. Sehingga dari situ ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Mereka yang tidak beriman diuji dengan dia tidak beriman. Dia yang beriman diuji karena dia beriman. Untuk apa? Yang beriman untuk apa? Semuanya ingin diketahui
Orang yang tidak beriman diuji untuk apa? Apakah kekufuran dia, ketidakimanan dia semakin tajam, atau malah dengan ujian itu malah semakin mereda kekufurannya. Yang beriman diuji untuk apa? Untuk menunjukkan apakah keimanan dia kuat apa tidak. Ini yang ingin disajikan. Lalu beliau membahas akar-akar masalah dari itu semuanya. Faham? Tidak ada cerita manusia hidup tanpa yang beriman diuji, yang kafir pun diuji. Seperti apa? Kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim ini. Fadhal. Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa ketika para Rasul Allah diutus di tengah-tengah umat manusia, ada dua jenis respon yang mereka terima. Ada di antara umat mereka yang mengatakan, kami beriman. Dan ada pula di antara mereka yang tidak menyatakan demikian, tetapi terus-menerus berbuat kerusakan. Kepada setiap orang yang menyatakan telah beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan. Orang itu akan terus dicoba dan diuji hingga jelas perbedaan antara yang benar dan yang bohong di antara mereka. Sedangkan siapa saja yang tidak berkata kami beriman, ia juga tidak dapat lolos dari ujian dan cobaannya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dari ujian Allah. Inilah sunatullah, Dia Azza wa Jal mengutus para Rasul kepada semua makhluknya, tetapi umat manusia malah mendustakan dan menyakiti mereka. Sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat ini. Ya, coba lihat. Berarti Allah mengutus apa? Allah mengutus Rasul. Oke, ini prinsip dasarnya ini. Lalu apa yang terjadi dengan sini? Manusia terbagi jadi dua, beriman, kemudian ada yang apa? Tidak beriman. Oke. Yang beriman juga diapain? Diuji. Yang tidak beriman juga diuji. Untuk apa? Yang beriman diuji untuk apa? Untuk mengetahui apa? Mengetahui kejujuran. Kan gitu. Jujur nggak imannya? Ya, yang kafir, yang tidak beriman diuji untuk apa? Apa? Seberapa besar, ya kan? Seberapa besar apanya? Permusuhannya. Seberapa besar permusuhan dia dengan Islam? Sehingga di sini ada titik temu jamaah. Antara keduanya ini ada apa? Titik temunya. Apa titik temunya? Semua manusia pasti diuji. Ya. Mbak, jangan dikritik loh tulisanku ya. Nulisnya salah-salah, wis elek.
ya kan? Semua manusia pasti diuji. Jadi ujian ini untuk menentukan ya kejujuran sebetulnya. Kejujuran atau kebohongan. Jadi ini sadari ya bahwa hidup ini adalah apa? Ujian jamaah. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Jadi Allah pasti menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan semua itu adalah apa? Fitnah buat kita semua. Oke. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi. Jadi kaya pun ujian, miskin pun, hanya Allah bilang fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, ketika Allah mengujinya apa? Fa'akramahu, dikasih kelapangan, di bawahnya fabtalahu faqadara, diuji, dikasih kesempitan. Ujian ini hidup. Di semua yang ada di dalam hidup ini adalah apa? Ujian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya. Jadi Allah menciptakan hidup, kematian, semua adalah apa? Ujian jamaah. Ini ujian. Kita dituntut untuk iman sama Rasul, iman kepada Allah, iman dan Rasul. Harus itu. Ketika kita beriman, ujian. Ketika si fulan gak beriman, itu juga ujian. Sekarang dipertajam sama beliau. Ujian untuk orang yang beriman dan ujian untuk mereka yang tidak beriman. Seperti apa? Apakah sama ataukah berbeda? Ya, ini diurai sama beliau. Kita lihat kelanjutannya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ شياطين الإنس عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Rabb-Mu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Quran surat An-Naml, Quran surat An-An'am, Al-An'am ayat 112. Coba lihat di ayat ini jemaah. Subhanallah. Manusia yang jauh dari Allah dan Rasulnya disebut dengan setan. Manusia yang jauh dari Allah dan Rasulnya disebut setan. Buktinya apa? Di sini menjadikan musuh, ya kan? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Musuh berarti musuh ini mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa? Yang terdiri dari setan. Berarti setan itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menarik ini. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan kalimat ta'awud
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di tafsirnya, di tafsir pertama kali itu menafsirkan kata syaiton. Ya. Beliau menukil dari tokoh bahasa Arab yang menjadi rujukan dalam memahami kata Arab, yaitu Imam dikenal dengan nama Imam Sibawai, atau para ulama cenderung membacanya Sibuyah, karena Wai itu nama setan. Jadi dia cenderung membacanya bukan Sibawai tapi Sibuyah. Ya. Beliau mengatakan kata syaiton dalam bahasa Arab itu akar katanya, tak coret-coretin di sini, nanti tak hapus biar tulisan saya ini nyambung. Kata asyaiton kan begini kan di dalam kalimat ta'awud itu, ya kan? Kan gini kan, minasyaitoni kan gitu ya. Ya, di kalimat ta'awud, a'udzubillah minasyaitonir rajim, kan tulisannya begini, syaiton, ya kan? Beliau bilang kata syaiton itu akar katanya adalah maaf, kok hapus? Ya. Akar katanya adalah dua, sin, to, sama nun. Jadi asal katanya itu sin, to, nun. Kalau dibaca kayak belajar Iqra, apa bacanya? Satona. Nah, kata ini syaiton, akar katanya satona. Satona ini artinya adalah ba'uda. Asli katanya itu ba'uda. Kalau ditulis model Iqra'an, artinya ba'uda ini artinya apa? Artinya jauh. Jadi syaitan itu siapa? Siapa dia ini? Berarti siapa dia? Berarti dia jauh, kata Ibnu Katsir menukil ucapan mereka, jauh dari Allah dan Rasul. Ini syaitan. Jadi jangan dikasih nama Mbak Satona, gantiin Bu. Jangan ganti Satona, namanya Satona jangan. Satona itu artinya apa? Jauh, jauh. Ganti aja Mbak Koruba gitu loh, Mbak yang deket gitu. Paham? Jauh dari Allah. Oke. Nah, di ayat ini siapa setan itu? Syayatinal insi wal jin. Oh, ternyata setan itu dari kalangan manusia dan jin. Berarti setan itu apa? Bisa bermakna sifat. Bisa bermakna, saya ngomong bisa loh ya, bukan selalu. Bisa bermakna sifat, yaitu apa? Sosok yang jauh dari Allah dan Rasul. Tapi kata syaitan juga bermakna jin. Seperti di dalam kalimat ta'awud, a'udzubillah minasyaiton. Syaitan di ta'awud ini artinya apa? Jin. Artinya jin, Pak. Jadi syaitan itu bisa jin, dia, dan juga bermakna bisa apa? Manusia dan jin. Termasuk di surat An-Nas, min syarril waswasil, dari keburukan siapa? Yang punya dua sifat, waswas dan khannas. Waswas itu apa?
berbisik menyerang objeknya dengan bisikan. Khannas dia sembunyi. Ya, dia sembunyi. Nanti insya Allah kalau buku saya keluar tafsir Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas kita kaji di sini. Was-was dan khannas. Dia khannas ngumpet, Pak. Kalau berarti menyerang, bisikan, di mana dia menyerang? Yuwaswisu fi. Nah, nyerangnya itu di dada. Tempat di mana hati itu berada. Di situ dia nyerang. Bisikin. Loh, siapa yang punya dua sifat ini? Setan. Lalu dipertajam sama Allah di ayat ini, minal jinnati. Setan itu dari kalangan jin dan dua-duanya menyerang orang beriman. Caranya gimana? Bisikin. Tapi Ibnu Qayyim menjelaskan, ada perbedaan antara bisikannya jin dengan bisikannya manusia. Oke, saya tidak menjelaskan terlalu dalam ke sana. Jadi intinya ini menarik nih ayat ini. Jadi di sini Allah sebutkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut dengan setan. Tapi orang yang beriman di sini dicukupkan dengan menyebutkan nabi, dan demikianlah untuk setiap nabi. Apakah orang beriman juga nggak punya musuh? Tidak. Setiap nabi begitu pula pengikutnya para. Siapa pengikutnya para nabi? Siapa pengikutnya para nabi? Orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti punya musuh. Siapa musuhnya? Satona. Apa? Setan. Gitu. Kalau dialeknya Surabaya, setan kamu gitu. Dialek Betawi apa? Sama. Setan lu gitu. Nggak boleh ya. Jadi makanya jangan ngata-ngatain orang dengan kata-kata apa? Setan, bahaya, Bu. Ya. Jadi di sinilah. Jadi orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berarti apa? Nah, itulah ujiannya, Pak. Lanjutkan. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 52. Berarti yang menyerang ini siapa? Hah? Yang menyerang siapa? Yang diserang siapa di sini? Hah? Yang menyerang yang tidak beriman apa yang beriman? Yang tidak beriman menyerang dengan apa? Tuduhan-tuduhan. Nah, ingat itu. Menyerang dengan tuduhan-tuduhan. Yang menyerang siapa? Tidak beriman sama Allah dan yang diserang siapa? Yang dituduh-tuduh ini orang beriman. Paham jemaah? Terus ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu iqabin alim. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh Rabbmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih. Quran surat Fusilat ayat 43. Berarti kasus ini sosok yang menyerang
Ya, dengan apa dia menyerangnya? Tuduhan. Oke? Dan yang dijadikan objek serangannya siapa? Orang beriman. Berarti ini lagu lama. Paham? Ini bukan baru, Pak. Bu, ini bukan baru. Ini cerita sudah dari zaman kapan? Dari zaman dulu. Jadi zaman Rasul. Jadi para nabi Rasul dulu, dari nabi Rasul pertama, Nabi Nuh, sampai Rasulullah SAW, sampai hari kiamat. Bahwa orang yang tidak beriman, dari tadi tidak ada bicara kafir lo ya. Ini bahasanya cuman tidak beriman. Ya. Yang menyerang adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menyerang. Serangannya macam-macam, tuduhan di sini. Intimidasi di sini. Pencemaran nama baik. Ya, diinjak-injak kehormatannya dan sebagainya. Siapa yang jadi korbannya? Mereka yang beriman. Ini sudah dari dulu. Pahami itu. Lanjutkan. Adzan dulu deh.
kan? Mengenai orang yang telah mengimani dan mentaati para rasul, ia dimusuhi dan disakiti oleh orang-orang kafir, sehingga ia pun mendapatkan ujian yang menyakiti dirinya. Oke, sekarang ada tambahan. Berarti siapa orang yang beriman di sini? Berarti orang yang beriman di sini ada tambahan sifat, yaitu siapa? Yang taat. Nah, berarti kan iman dan taat. Oke, diuji. Berarti apa ujiannya di sini? Nah, apa ujiannya mereka? Ujiannya dimusuhi. Dan apa lagi? Disakiti. Salah nulis kan? Disakiti. Siapa yang memusuhi? Yang tidak beriman. Ya kan? Yang tidak beriman. Berarti orang yang beriman pasti akan mendapat ini. Orang beriman yang mana? Yang taat. Ya kan? Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan Rasul, berarti taat kepada Allah dan Rasul. Oke. Kan? Atau lebih simpel lagi, ya udah ini aja daripada panjang nanti. Terus berikutnya, sedangkan yang tidak beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada para rasul, ia juga disiksa oleh Allah, sehingga ia pun mendapatkan siksaan yang sama dengan siksaan yang mendera para rasul. Bahkan siksaannya lebih berat dan lebih kekal, yaitu siksaan di akhirat. Nah, berarti orang beriman tidak beriman ini diuji. Tidak beriman. Berarti ujian dia apa? Ujian mereka apa itu? Adab. Ya. Adabnya di mana? Adab dunia dan akhirat. Dan di akhirat lebih berat. Di dunia akhirat ya seperti mereka menyiksa para nabi dan rasul dulu. Dulu nabi dan rasul mereka siksa. Nah, Allah pun akan siksa dia di dunia dan di akhirat. Dan siksa di akhirat akan lebih berat buat mereka. Ya. Paham sampai sini? Jadi kekufuran mereka atau ketidakimanannya mereka itu sendiri sebagai azab. Paham tidak? Berarti kesimpulan di sini apa? Ya, ketidakimanan mereka sendiri, tidak imannya sendiri itu sudah menjadi apa? Sebagai ujian sendiri. Tapi orang yang beriman, keimanan mereka itu kemuliaan. Berarti ujian mereka muncul dari sisi mana? Dari orang yang tidak, dari luar apa dari dalam? Dari luar. Ini, jadi mereka ini larinya kemana? Ujian ke sini. Oh, ya kan? Berarti mereka yang apa? Memusuhi. Jadi jemaah, orang kafir itu, kita bicara orang kafir sekarang. Orang kafir itu berarti jiwanya apa? Tersiksa. Tersiksa karena apa? Karena kekufurannya. Dan karena apa? Hasadnya sama orang beriman. Orang yang syirik tersiksa. Apa siksanya? Tersiksanya
Syiriknya dia itu menjual jiwanya dia nanti tersiksa. Yang kedua apa? Hasad sama orang yang beriman. Begitu terus siapa? Kemaksiatan sama, menyiksa jiwanya dia sendiri maksiat. Beda, menyiksa jiwanya dia. Dan yang kedua apa? Hasad dia dengan orang yang beriman. Jadi dia sendiri hidupnya tenang kalau udah begini? Tidak. Lanjutkan bacaannya. Luar biasa ini. Dengan demikian, setiap orang pasti akan merasakan kepedihan dan siksaan, baik yang beriman maupun yang kafir. Hanya saja, orang yang beriman mendapat bagian kepedihan di dunia pada mulanya saja, kemudian akhirnya ia akan mendapatkan ganjaran yang baik atas perbuatannya di dunia dan di akhirat kelak. Adapun orang kafir, ia mendapatkan kenikmatan di dunia pada mulanya saja, tetapi kemudian ia mendapatkan kepedihan ketika telah kembali kepadanya di akhirat kelak. Berarti orang yang beriman, nah, berarti orang yang beriman dimusuhi dan disakiti. Pedih enggak? Pedih dia. Enak tidak? Pedih alias tidak nyaman, ya kan? Dia tidak nyaman di sini. Loh, ngadat. Oh enggak. Alias apa? Tidak enggak nyaman. Alah, ngadat. Nah, aman. Oh iya Bu, pensilnya yang adat habis. Karena tak pegangin terus. Jadi orang yang beriman ketika mendapatkan ujian, ujiannya dari siapa? Orang kafir tadi kan? Nyaman tidak? Tidak, gak nyaman. Di mana ketidaknyamanan dia? Di dunia atau di akhirat? Dunia saja. Tapi di akhirat dia dapat surga. Oke, orang yang tidak beriman, ujian dia nyaman tidak? Enggak, menderita. Makanya dia kemana-kemana cari apa? Hiburan. Kesel dia. Bagaimana caranya gitu untuk menghilangkan itu? Nah, penderitaan dia di dunia saja, hah? Di dunia saja? Enggak, dunia dan tapi berarti dua-duanya diuji. Paham ya? Balik lagi ke sini jamaah. Pulpennya udah sembuh. Jadi biar paham kitanya. Ini alur berpikir ini penting ini. Pedih di dunia berarti apa? Tidak nyaman. Sedangkan mereka sama juga dia tidak nyaman juga. Tidak nyaman alias apa? Menderita juga dia. Atau bahasa Ibnu Qayyim pedih dia. Tapi di mana kepedihan dia ini? Dunia dan akhirat. Ya. Tapi dua-duanya ada titik temu di sini. Apa? Keduanya diuji dengan sesuatu yang apa? Yang tidak nyaman. Tapi akhirnya endingnya apa di sini? Apa? Di sini neraka. Di sini endingnya apa? Surga.
Berarti bagi orang beriman ketidaknyamanan ini, ketidaknyamanan diketemukan dengan ini, berarti ini sifatnya apa? Sementara. Berarti kalau sama mereka ketidaknyamanan ini artinya selamanya. Paham Pak Bu? Nah ini pola pikir ini enak begini. Jadi kita pulang dari kajian punya gambaran. Paham ya? Kita lanjutkan. Fadhal. B. Cobaan dan kemapanan. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, manakah yang lebih utama? Orang yang diberikan kemapanan atau orang yang diberikan cobaan?" Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab, seseorang tidak akan diberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cobaan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala para rasul tersebut dapat bersabar, barulah Allah memberikan kemapanan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan ada seseorang yang menganggap dirinya sama sekali tidak akan mengalami pedihnya ujian ini. Jawab jemaah. Berarti orang yang tidak beriman, dirinya merasa nyaman atau tidak? Hah? Merasa nyaman dia. Kenapa? Dia merasa nyaman. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada orang yang apa itu? Apa? Yang memusuhi. Dia nganggapnya gitu. Makanya saya tulis apa? Merasa. Nggak ada yang musuhi dia. Nah, ini yang mereka identikkan dengan hidup apa? Ini yang diidentikan dengan hidup mapan. Oke? Berarti orang yang beriman di sini, ya, orang beriman di sini berarti hidupnya senantiasa apa? Selalu berada di mana? Selalu berada dalam gangguan, ya kan? Gangguan siapa? Gangguan, disakiti. Terus apa lagi? Dimusuhi. Siapa? Orang yang tidak beriman. Oke? Nah, nggak paham jemaah. Kasih warna lain nanti. Oke, berarti kan mereka ini orang kafir ini ngerasa dirinya apa? Mapan kan? Merasa apa? Merasa dia yang punya kuasa. Kan gitu kan? Nah, ini kita tarik dari atas. Nah, ini orang beriman ini dia merasa begini, seret, gitu loh jemaah. Ya kan? Padahal realitanya mereka itu diadab, ya, dunia akhirat. Karena apa? Karena tidak beriman. Sebetulnya dia itu nggak nyaman karena kafirnya, karena ini. Nah, karena mental dia itu memusuhi orang beriman, dia yang memusuhi, dia merasa itu apa? Mapan, menguasai, maka dia di situ merasa dirinya apa? Berkuasa. Karena sifat perasaan berkuasa, muncullah perasaan bahwa dia apa? Mapan. Lah orang beriman seolah-olah hidupnya penuh dengan apaan? Cobaan dan ujian. Makanya pertanyaannya apa?
Mana yang lebih enak? Mana yang lebih baik? Mapan dalam kurung tapi apa? Tapi apa? Apa? Tidak beriman dengan mereka yang diuji. Karena apa? Karena iman. Mana yang lebih enak? Ya diuji jamaah. Ya kan? Coba lihat jawab pertanyaan sini kan. Wahai Abu Abdullah, manakah yang lebih utama? Orang yang diberikan kemapanan, ya karena dia ngerasa penguasa, mapan, enak gitu. Atau orang yang diberikan cobaan. Jadi orang yang tidak beriman, apakah dia merasa hidupnya penuh dengan cobaan? Hah? Enggak. Dia nggak ngerasa dirinya penuh dengan cobaan. Karena justru dia yang nyoba nguji orang. Ya kan? Apakah hakim dalam sebuah kompetisi merasa dia itu peserta? Hah? Enggak. Oh dia saya hakim kok. Duduk dia nyaman. Hakim saya. Inti harus ngikut anak. Anak hakimnya. Ngerasa mapan, nyaman. Padahal sebetulnya posisi ujian paling berat itu siapa? Di posisi hakim atau di posisi pemain, peserta? Hakim. Tapi dia sudah nggak ngerasa jamaah. Paham nggak di sini logikanya? Paham? Makanya jawabannya apa? Sesungguhnya tidak akan diberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Jadi siapa orang yang mapan yang sebetulnya? Siapa? Orang beriman. Jadi kita balikin jamaah warnanya. Balikin warna apa? Hijau aja deh. Jadi siapa yang mapan? Sebetulnya, ya kan? Nah kan gitu kan. Sebetulnya apa? Merekalah yang mapan hidupnya. Ya. Gak bisa. Ya, jawabannya iman, taat. Kenapa? Dua-duanya ini apa? Mulia, indah. Berarti dia itu dalam kemuliaan, keindahan jamaah. Jadi yang resek siapa jamaah? Hah? Ya orang yang tidak beriman ini resek bener nih di jamaah. Udah resek, ngerasa dirinya apa? Mapan. Ngerasa penguasa. Resek banget nih. Paham ya? Jadi bab yang nomor C ini penjabaran dari ini. Jadi kita baca aja ini yang C ini. Coba Anda baca, perhatikan, cermati ini perumpamaan yang beliau sampaikan ini. Dan lihat di era zaman sekarang. Ini zaman Ibnu Qayyim ya, yang beliau wafat tahun 752 ya, wafat tahun itu beliau. 752 wafatnya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Fadhal. C. Membuat Allah ridho meskipun manusia murka. Judul bahasan ini merupakan sebuah kaidah yang sangat penting, yang patut diketahui oleh setiap orang yang berakal.
Situasi yang digambarkan dalam judul bahasan di atas pasti pernah atau akan dialami oleh semua orang. Sebab manusia adalah makhluk yang berperadaban, sehingga seorang manusia pasti hidup berdampingan atau bermasyarakat dengan manusia lainnya. Setiap komunikasi manusia setiap komunitas manusia mempunyai kehendak dan pandangan tersendiri yang berbeda-beda. Masalahnya mereka senantiasa menuntut seseorang yang ada di dalamnya sama seperti mereka. Jika ia berbeda dari mereka, ia pasti diganggu dan disiksa oleh mereka. Perhatikan ini kalimat ini jamaah. Lihat ini. Ulangi masalahnya. Masalahnya mereka senantiasa menuntut seseorang yang ada di dalamnya, sama seperti mereka. Terus? Jika ia berbeda dari mereka, ia pasti diganggu dan disiksa oleh mereka. Tuh jemaah. Begitu juga kasus rumah tangga. Kasus rumah tangga itu konflik gara-gara apa? Ini masalahnya. Tidak bisa menerima beda. Jadi kalau ngelihat istrinya beda sama dia, udah marah dia. Ngelihat suaminya beda sama dia, ngomel sejagat dia. Luar biasa ini. Ini konflik ini. Ya, begitu juga masalah iman dan tidak iman. Oke, terus. Bahkan kalaupun ia sama dengan mereka, tetap saja ia mendapatkan gangguan dan siksaan. Ya. Yang terkadang datangnya dari kelompok mereka dan terkadang pula dari kelompok lainnya. Ya. Sudah pasti diganggu itu ya. Kalau nggak dari yang ini, dari yang tidak beriman yang ini. Kalau nggak dari ini ya dari yang ketiga. Begitu terus. Sungguh, siapa saja yang mau memperhatikan perjalanan hidupnya dan perjalanan hidup orang lain, pasti akan menyadari bahwa situasi seperti yang digambarkan judul bahasan di atas sering terjadi. Ya, antara ridho Allah meskipun manusia tidak. Ya, sudah, ini orang beriman prinsipnya. Kalau enggak bisa kita. Mau ngikutin dia, yang ini suka, yang sono enggak suka. Ngikutin yang ini juga yang ketiga enggak akan suka lagi. Dan yang pertama nggak suka juga sama inti akhirnya. Terus mau ngikutin yang mana, Bung? Kelar-kelar kita. Nah, ikutilah keridhaan siapa? Lanjutkan. Sebagai contohnya adalah sekelompok orang yang ditinggal di tengah-tengah. Ditinggal. Sebagai contohnya adalah sekelompok orang yang tinggal di tengah-tengah suatu kaum yang senantiasa menghendaki perbuatan keji dan zalim. Lihat nih, terus. Memiliki persepsi keliru tentang agama atau perbuatan kemusyrikan. Lihat, masyarakat yang maksiat, dosa besar, masyarakat yang syirik, masyarakat yang tidak paham Islam dengan benar dari sumbernya, ini tiga kelompok ini. Masyarakat yang maksiat semua, syirik, atau tidak paham Islam dari sumbernya, salah paham dengan Islam. Oke, ini yang terjadi. Lanjutkan. Serta mereka ini selalu melanggar perkara haram yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi.
perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Berarti di sini ada dosa besar. Oke? Ada kezaliman, mengambil hak orang lain. Ada syirik. Yang keempat, ada berbicara tentang Islam tapi tanpa dalil, tanpa rujukan yang kuat, dan tanpa pemahaman yang benar dari Islam. Ini fenomena yang muncul di masyarakat. Ya. Bagaimana sikap mereka? Lanjutkan. Menarik nih, luar biasa nih. Mereka tinggal di tempat yang sama dengan kaum tersebut, seperti di pemukiman, tempat persinggahan, khaisariyah, maksudnya kota besar, sekolah, desa, jalan, atau di kota yang sama. Di sini tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain menyetujui perbuatan zalim kaum tersebut atau mendiamkannya begitu saja. Apabila mereka melakukan salah satu dari keduanya, niscaya mereka selamat dari gangguan kaum tersebut. Jadi orang beriman ketika berkumpul dengan orang yang tidak beriman seperti ini, yang memiliki 4 sifat tadi itu, berada dalam satu lingkungan dengan mereka. Apa sikap orang yang beriman ini? Ada 2. Diam. Kalau dia diam atas perbuatan dosa besar yang mereka lakukan, mendiamkan keharaman itu, mendiamkan syiriknya, mendiamkan kezaliman mereka, dan mendiamkan pemahaman mereka tentang Islam yang salah. Artinya apa? Tidak dilurusin. Oh, itu salah. Ini haram, mas. Ini syirik, mas. Yang benar tentang Islam begini. Tidak didakwakan tentang Islam yang benar. Pasti hidupnya selamat. Nggak ada yang ganggu dia. Yang kedua, membenarkan dia, ya selamat juga. Jadi apa? Jadi koalisi. Gabung, aman Anda. Paham? Oke, terus mas. Selanjutnya, ada kalanya kaum yang suka melakukan perbuatan keji dan zalim tersebut menguasai, menghinakan dan menyiksa seseorang dengan siksaan yang lebih besar daripada dugaan dan kekhawatiran sebelumnya. Contohnya adalah seseorang yang diminta oleh suatu kaum agar memberikan persaksian palsu atau diminta mengatakan sesuatu yang batil dalam masalah agama, baik dalam masalah berita dari Allah maupun perintah darinya, atau dipaksa agar membantu terlaksananya suatu perbuatan keji dan aniaya. Jadi mereka ini mereka orang-orang ini menguasai di daerah itu, desa itu, kota itu, menguasai. Sehingga akhirnya orang yang mendiamkan tadi itu, awalnya dia beriman, lalu mendiamkan, atau bahkan setuju, maka mereka akhirnya dipaksa untuk apa? Membuat kesaksian palsu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyetujui mereka. Terus. Seandainya ia tidak merespon dengan baik atau enggan memenuhi permintaan kaum tersebut, ia akan diganggu dan dimusuhi oleh mereka. Kena juga Anda. Dia enggak mau. Nah, jadi kalau dia enggak mau, saya enggak mau ngikutin Anda, dimusuhi lagi kamu. Kena juga. Terus. Tapi kalau ia menyanggupi permintaan mereka, ia akan tetap dikuasai, diremehkan dan diganggu oleh mereka. Nah loh, terus mau kemana kamu perginya? Kamu ngikutin mereka biar aman, biar gak bonyok. Ya tetap kamu dihina, kamu direndahin sama mereka. Akhirnya cari panggung, cari mikrofon, tapi akhirnya tidak dapat
tanggung. Salahnya sendiri, Mas. Terus Bahkan bisa jadi kadar gangguan yang diterimanya lebih besar daripada kejahatan mereka yang dikhawatirkannya. nah, malah lebih parah kamu. Terus Andai pun ia bisa bebas dari semua bentuk kejahatan mereka, ia tetap akan disiksa oleh kelompok lain selain kaum tersebut. nah, muncul kelompok yang lain. Keluar dari lubang buaya masuk ke lubang tiga. Terus Sikap yang wajib diteladani. nah, ini solusi. Ini solusinya sekarang. Apa itu? Sikap yang wajib diteladani mukmin seperti terkandung di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan secara mauqut dan marfu' bahwa Aisyah membalas surat Muawiyah dengan menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ardallaha bisukhtin nas kafahullahu ma'unatan nas." Allahu Akbar. Lihat nih. Siapa saja yang membuat Allah ridho di atas kemurkaan manusia, pasti ia akan dilindunginya dari gangguan umat manusia. Allahu Akbar. Terus Di dalam lafaz hadis yang lain dikatakan, "Man ardallaha bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man ardan nasa bisukhtillah lam yugnu anhu minallahi syai'a." Allahu Akbar. Siapapun yang membuat Allah ridha di atas kemurkaan manusia, Maksudnya membuat Allah ridha walaupun manusia tidak suka. Itulah maksudnya. Terus maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan orang lain ridha kepadanya pula. Dan siapapun yang membuat manusia ridha di atas kemurkaan Allah, maka sesungguhnya mereka tidak dapat menolongnya sedikit pun dari siksanya. Terus pada riwayat lain, Pada riwayat hadis yang lainnya disebutkan suatu tambahan penggalan lafadznya sebagai berikut: Ada hamiduhu minan nasi damma. Dhamma. Maka orang yang sebelumnya memuji dirinya akan berbalik mencelanya. kalau ente baca jadi dhamma, maksudnya berdarah-darah. Tapi kalau zaman celaan, ente salah baca dalam bahasa Arab, lompat artinya. Maksudnya apa? Jadi siapa yang mencari keridhaan manusia, dia menyampingkan keridhaan Allah, maka itu tidak akan berguna bagi dia. Bahkan yang dia cari manusia itu ridho buat dia, maka itu akan berbalik, justru manusia akan membenci dia. Jadi maksudnya di sini apa bahasan ini? Artinya bagi mereka yang beriman, solusinya apa? Hendaknya tetap apa? Istiqamah, konsisten di atas keimanan Anda. Konsisten aja dengan imanmu sudah. Iman kepada Allah, konsisten dengan tauhid, menjauhi syirik. Iman kepada Rasul, berarti konsisten dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, menjalankan petunjuknya. Konsisten dengan akhlak Islam, sudah konsisten ini. Konsisten dalam berdakwah, ngajarin orang tentang Islam yang benar dari Quran, hadis sesuai dengan pemahaman para ulama, sahabat. Konsisten dalam mengajarkan tauhid, ngajarkan tentang bahaya syirik, ngajarin petunjuk Rasul, bahaya beda. Konsisten sudah seperti ini. Sudah. Dengan akhlak Islam konsisten. Ini yang diridhai Allah. Walaupun orang nggak suka, walaupun dicela, dihina, sudah biarkan saja. Kita konsisten di ini. Yang penting kita berprinsip dengan prinsip akhlak Rasul SAW. Apa itu? Tidak mencela mereka, tidak menghina mereka, tidak membalas celaan dengan celaan, penghinaan dengan penghinaan, tidak.
Sudah kita konsisten dengan ini. Dicela di ini walaupun dia nggak suka ini, dituduh berbagai macam tuduhan, itu sudah biarin saja. Kita komit aja di sini. Maka hasilnya apa? Allah akan ridho sama kita. Nanti mereka yang mencela kita akan berubah, mereka itu juga akan simpatik dan akhirnya dia sadar dan taubat kepada Allah. Dan ini terwujud, terbukti sekarang. Ya, dakwah tauhid, dakwah mengajak masyarakat kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW semakin tahun semakin besar jemaah, semakin luas, luar biasa. Dulu hanya di kota-kota kecil, sekarang ada di pedalaman-pedalaman yang jauh dari sebuah transportasi, bahkan jauh dari semua listrik kakak ada. Yang ada apa? Solar. Jadi penerangannya pakai solar. Nggak ada sinyal handphone. Nggak laku Anda mau handphone secanggih apapun, nggak laku di sana. Handphone jadul, nggak laku, memang kakak ada sinyal. Gelap gulita, yang ada solar. Saya masuk ke daerah itu. Dan mereka haus mau belajar tauhid, belajar sunnah Rasul SAW. Pengen tahu bahaya syirik, bahaya beda. Dia duduk belajar di tengah kondisi yang seperti itu. Belum lagi cerita para ustadz-ustadz yang lain. Di daerah yang super sepi, daerah hutan gambut, ya, yang kita melihat kayak nggak ada orang. Tapi di tengah-tengah itu ada masjid, megah, mewah. Isi masjidnya penuh. Orang duduk belajar tauhid, belajar kitab tauhid, belajar usul salatah, belajar mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar. Ini sampai sudah seperti itu perkembangannya. Dulu mereka yang membenci luar biasa, sekarang mereka sadar. Inilah yang dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Konsisten saja dengan ini. Biarkan orang yang mencela. Memang itu ujian, ya sudah, memang pasti ujian. Pasti ada itu, yang mencela itu pasti. Nggak mungkin kita hidup tanpa celaan dan hinaan orang. Nggak mungkin. Yang kafir aja juga diuji. Dan itulah intinya, yang ingin ending, yang ingin disampaikan itu. Awalnya apa? Setiap orang pasti diuji. Mukmin diuji. Dengan apa? Dengan dimusuhi. Orang kafir diuji. Dengan apa? Dengan kekufurannya dia sendiri. Dengan syiriknya, dengan bid'ahnya, dengan maksiatnya dia diuji. Menderita dia. Makanya selalu hasad sama orang yang beriman. Lalu yang dicari apa? Dunia, kemapanan dunia yang dicari. Sehingga ketika dia kalau sudah merasa mapan dunianya, dia akan menang. Dia akan melancarkan godaan semakin kencang kepada orang yang beriman. Orang beriman, sadarlah, jangan mencari ridhonya mereka. Anda mau pergi kemanapun ke mereka, tetap dimusuhi. Jadi yang kita cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah saja. Alhamdulillah masyarakat kita paling hanya sebatas apa? Dibully, dituduh ini. Alhamdulillah lah. Ya, sangat ringan kalau dibanding saudara-saudara kita yang di negara-negara yang lain. Alhamdulillah. Ya, paling hanya sekedar itu tadi, hanya bulian-bulian, disudutin atau apa, segala macam. Sudahlah. Dibanding dengan yang di sono negeri-negeri yang lain. Penyiksaan sampean mereka. Alhamdulillah tentram damai. Terus gimana? Nah inilah tuntutan kita untuk apa? Istiqamah. Makanya kata Umar bin Khattab, istiqamah itu apa sih? Istiqamah itu jangan lompat-lompat kayak binatang. Kayak kelinci, kayak binatang yang suka lompat sana, lompat sini. Jangan. Ya.
lompat sono, lompat sono, lompat sono. Anda mencari apa? Keriduan orang. Nyari keriduan orang, nggak kelar-kelar, nggak akan bisa orang ridho sama kita. Nyari dunia juga nggak akan habis-habis. Dan itu terbukti. Kemarin jadi lawan politik, maki-maki. Kan gitu kan? Sekarang di sini jadi musuh di sini, dapat. Nanti besok ya habis lagi, habis juga kamu. Karena memang yang dicari adalah ya itu, nanti habis ujungnya. Sudahlah, kita komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kita. Ini dengan contoh para sahabat, para tabi'in. Inilah kemuliaan. Lanjutkan bacaannya. Tinggal dikit. Hukum yang terkandung dalam hadis tersebut di atas juga berlaku bagi orang yang membantu para penguasa atau para pemimpin dalam upayanya mewujudkan keinginan pribadi yang bersifat merusak. Pribadi loh ya, keinginan pribadi yang rusak. Terus. Hukum semisal pun berlaku bagi seseorang yang membantu para pelaku bid'ah, orang-orang yang menganggap diri mereka ulama dan pemuka agama dalam melakukan hal yang baru dalam agama atau bid'ah tersebut. Sama, mencari ridhonya mereka, bantu pelaku bid'ah, nolongin mereka, ya, mereka yang menganggap dirinya ulama, akhirnya berpenampilan dengan penampilan yang lebay, over, ya kan, over luar biasa penampilannya. Terus Anda menganggap menolong mereka, ya berarti Anda mencari keridhaan siapa? Manusia. Baca yang di sebelahnya dalam kurung itu. Manusia itu makhluk yang banyak tidak tahu. Maka tidak sepatutnya ia mendikte Allah dengan menjadikan suka, tidak suka, dan cinta benci pribadinya sebagai tolak ukur dalam menilai sesuatu. Bukan. Jadi Anda menilai sesuatu itu dengan orang cinta sama Anda. Kalau orang cinta sama Anda, berarti apa? Ini tolak ukur sudah, saya mapan, bahagia. Oh, orang gak suka sama saya. Loh, bukan begitu. Ya, ukurannya apa? Paham tidak? Terus. Akan tetapi perintah dan larangan Allah lah yang harus menjadi sebagai tolak ukur menilai baik buruk sesuatu. Nah, kelar kalau begini siapa? Ya. Terus. Karena belum tentu apa yang dia sukai baik untuk hatinya dan belum tentu pula apa yang dia benci buruk bagi jiwanya. Tapi kalau perintah Allah dan larangan Allah pasti semuanya baik. Kesimpulannya, orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah tidak akan melakukan perkara yang haram. Di samping itu, ia akan senantiasa bersabar dalam menghadapi gangguan dan perlakuan buruk dari musuh-musuhnya. Ia akan mendapatkan hasil yang baik dari sikapnya itu, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang dialami para rasul dan pengikutnya yang selalu mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyakiti dan memusuhi mereka, seperti halnya kaum muhajirin di kalangan umat ini, juga para ulama, para ahli ibadah, pedagang, dan penguasa muslim yang senantiasa mendapatkan cobaan dari orang yang mengganggu dan memusuhinya. Subhanallah ya. Berarti orang beriman itu terdiri dari berapa komponen? Berarti orang beriman itu komponennya ulama, ahli ibadah, pedagang, dan penguasa. Semua bisa menjadi orang beriman. Kapan? Selama tolak ukur kebahagiaan dia itu adalah tauhid, perintah Allah, perintah Rasul, larangan Allah, larangan Rasulnya. Itu tolak ukur dia. Dia akan konsekuen di situ. Kemudian dia sadar ketika dia konsekuen,
pasti akan ada cobaan dari pihak luar. Pihak luar ini banyak, bisa kelompoknya A, B, C, D, E, F, G, banyak sekali. Kalau lepas dari A, belum tentu lepas dari si B, begitulah seterusnya. Dia sadar itu pasti akan dapat ujian. Ketika sadar, maka dia akan sabar. Kuat dia. Biasa, memang dari dulu, laku lama. Nabi dan Rasul aja diuji lebih berat. Saya cuman begini doang, kok cuman dikata-katain aja. Yalah, biarin saja. Jadi apa? Akhirnya celaan, cacian, hinaan, dipojokin, tidak perlu dibalas. Karena Anda balas, yang dicari adalah follower. Biar followernya naik, biar rame di media, itu kalau Anda balas. Jadi gimana? Diem saja, fokus dengan apa yang menjadi pekerjaan utama kita. Anda berdagang, udah dagang aja yang jujur. Belajar, duduk di majelis ilmu, tetap bertauhid, ibadah kepada Allah. Yang ahli ilmu, ya udah fokus dengan dakwahnya, ngajarin masyarakat. Yang pemimpin yang jujur, ya fokus Anda dengan kepemimpinan yang jujur, membimbing dan mengarahkan umat, menyebar kebaikan, tenaga pendidik, dan sebagainya, fokus dengan ini sudah. Cari ridha Allah, itu yang menjadi tujuan utama. Ya, wallahu ta'ala a'lam shawab. Cukup banyak hari ini yang kita baca. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Semoga nggak ada yang nanya. Oh, ada ya. Ini pertanyaannya satu orang ini. Semenjak zaman dulu, orang-orang Yahudi banyak membuat kerusakan di muka bumi, sedangkan mereka sudah dari generasi ke generasi turun-temurun. Apakah Yahudi ini adalah sifat-sifat atau satu kelompok, yaitu Yahudi berupa orang-orang tertentu, sebab mereka sudah sekian generasi, mengapa mereka tidak sama kejahatannya? Ya, Yahudi itu agama, Pak. Ya, Yahudi itu adalah keyakinan agama. Ya, dengan diutusnya Rasul SAW itu terhapus, terbuang. Harus mengikuti siapa? Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok kejahatannya mereka terus menerus? Iya, dan itu menjadi bagian dari watak mereka. Kok beda-beda? Tidak, sama, nggak ada yang beda. Yang beda itu cuman kemasannya doang. Sebetulnya kejahatan itu adalah sama dari zaman dulu sekarang sama. Beda kemasan dan beda pengembangan dari tim kreatifnya. Gitu aja. Pernyataan yang mengatakan sungguh sangat ceroboh, Salafi mengatakan orang yang sudah Islam malah dikeluarkan dengan alasan tawasul pada orang mati. Sedangkan orang kafir saja mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosanya dihapus sama ini. Nah, inilah bentuk bicara tanpa ilmu. Inilah bentuk dari tuduhan. Ya, ini namanya tuduhan, Pak. Ya, tidak ada para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengkafirkan mereka yang sholat ngadep kiblat. Tidak ada, Pak. Ini lebih ekstrim lagi nih bahasanya. Ya, selama dia menghadap kiblat, ya tidak ada yang melakukan mengkafirkan dia. Kecuali dia jelas-jelas melakukan sesuatu yang memang dengan mata, kedua mata, bahwa itu adalah kekufuran yang cukup jelas. Ya. Tidak ada para ulama dengan mudah mengkafir-kafirkan orang. Tidak ada. Nah, inilah contoh tuduhan itu. Ya. Dan inilah contoh apa? Mereka bicara tanpa ilmu. Bicara Islam tanpa ilmu, akhirnya nuduh-nuduh orang. Persis seperti ini. Apakah perlu kita harus membantah ini di media sosial? Capek. Nggak usah, suruh duduk aja di sini di majelis taklim. Kita diskusi kalau di sini.
Ya, nggak perlu, duduk aja. Ya. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud dalam ayat Ankabut, apakah yang disengaja atau yang tidak disengaja? Maksudnya apa ini kesalahan-kesalahan yang dimaksud? Yang mana? Ya, Anda tidak menyebutkan ya. Sehingga saya juga nggak bisa jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengganti apa? Apakah ada kewajiban anak untuk mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal, Ustadz, yang mungkin belum sempat dikerjakan atau lupa atau segalanya, Ustadz? Ya, barakallahu fiki. Masalah mengganti puasa orang yang wafat dan punya utang puasa. Di sini para ulama fikih berbeda pandangan. Ya, tidak ada kata sepakat satu. Ada yang mengatakan tidak ada ganti mengganti puasa. Ada yang mengatakan ada mengganti puasa, tapi hanya puasa nadar saja. Ada yang ketiga mengatakan, oh bisa diganti puasa. Ya. Kalau memang dia tidak memungkinkan untuk mengganti puasa. Seperti penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kalau saya tidak salah menukil, umpama seorang ayah atau seorang ibu masuk bulan Ramadan sakit, ya, sakit. Terus dia sakit, Pak. Ramadan selesai, dia nggak bisa puasa nih. Ramadan selesai, ya kan? Dengan anggapan, ini sakitnya nggak berat kok, insya Allah sembuh. Jadi tidak perlulah kita bayar kafarah, ya kan gitu kan? Kenapa? Karena sakitnya biasanya begini sembuh, umpamanya. Kalau yang membayar ganti itu kan ketika sakitnya itu sakit muzmin, yaitu sakit yang lama, yang nggak sembuh menurut medis, ya, baik usia tua maupun muda, yang nggak sembuh. Mau Anda tungguin ya nggak sembuh, ya. Mau bayar kapan? Dengan nggak sembuh, dan disitulah dia mengganti dengan memberi makan. Oh ini sembuh nih, ya sudahlah nanti aja diganti. Sampai Ramadan selesai, nggak sembuh jamaah. Oke, selesai Ramadan nggak sembuh, akhirnya wafat malah. Di sini sebagian ulama mengatakan di sini dia tidak ada kewajiban untuk apa? Mengganti. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengganti. Kapan dia waktu untuk mengganti? Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada dia untuk paksaan untuk mengganti. Iya kan? Nah, kalau kasusnya begini, sembuh dia, habis lebaran sembuh. Ya kan? Tapi dia melalaikan jamaah. Nah, ini yang jadi masalah jadi para ulama. Ya kan? Ini jadi masalah oleh para ulama. Dia melalaikan. Terus ketika dia mau wafat, baru dia minta tolong gantiin puasa saya. Ya kan? Itu kan maksudnya kan? Gimana ini ceritanya? Ya. Saya pribadi sih dalam hati saya, hati kecil saya. Akhirnya ini membuka pintu masyarakat yang nanti akhirnya apa? Apa? Bermudah-mudahan nanti gampang deh ngepuasa, anak saya aja yang gantiin. Loh ini akhirnya gampang-gampangin, ngeremehin syariat Islam. Ya, ini masalahnya di situ kata Syekh Utsaimin. Ada orang nggak sempat dia mengganti. Ada orang yang sempat mengganti.
atau mungkin saya yang salah sebut ya, dia nggak sempat mengganti. Nah, apakah di sini boleh ahli warisnya mengganti karena dia nggak sempat mengganti? Jadi ini perdebatan ulama panjang, Bu. Yang jelas saya pribadi harus melihat kondisi yang cukup apa? Kayak kemarin saya ditanya pertanyaan sama waktu saya live di Fatwa hari Senin kemarin. Ustadz, anak saya wafat. Terus anak saya pesannya gini, ya tolong sholat saya nanti dikodok ya. Jadi nanti puasa saya digantiin ya. Loh enak Mas. Iya kan? Saya sontak menjawab, oh maaf Pak, enggak ada Pak. Ini kok meremehkan gitu loh. Ya seenaknya. Oh enggak ada. Nah, jadi ini perdebatan ulama yang cukup panjang. Makanya seingat saya dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi itu bilang ada puasa qadha menggantikan puasa orang kalau itu apa? Nadar. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, terlalu panjang lah perdebatan. Ada lagi? Ada pertanyaan tadi situ. Mic-nya. Mic-nya, Bu. Mana? Cepat. Enggak, ini yang di depan ini. Dia mau bacain pertanyaan. Bismillah, ada pertanyaan online, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Afwan izin bertanya, mengapa orang-orang non-muslim dalam penemuan-penemuannya banyak temuannya yang bermanfaat sampai sekarang? Bahkan bisa menciptakan senjata-senjata nuklir dan semacamnya. Apakah kepintaran non-muslim ini sudah ditakdirkan atau azab buat mereka, Ustadz? Dan apakah hal semacam ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW? Syukran, jazakallah khairan. Inilah bagian dari perkembangan zaman yang tidak Islam sama sekali tidak memungkirinya. Inilah perkembangan memang. Ya, di zaman Rasulullah SAW juga sempat terjadi kok ketika beliau memutuskan kepada para sahabat untuk tidak mengawinkan kurma jantan dengan kurma betina. Akhirnya tidak berbuah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Untuk urusan dunia seperti ini, saya serahkan ke kalian. Ya silahkan kalian berkreasi. Ya. Nah, disitulah seperti peralatan perang. Ya, semakin terjadi peralatan, semakin berkembang masa, semakin berkembang peralatan-peralatan perang yang dipakai oleh mereka, kaum muslimin. Jadi ini adalah perkara-perkara duniawi. Ya. Lalu, kok yang melakukan orang kafir? Ya enggak juga, kebetulan aja yang Anda tahu. Ya orang Islam juga banyak kok yang menemukan. Ya, karena yang ngajarin kita orang kafir, ya yang ditonjolin siapa? Orang kafir. Yang ngajarin kita liberal, ya yang ditonjolin orang kafir. Padahal dari kalangan umat Islam juga banyak. Ya kan? Andai mereka beriman, ya mereka pasti akan mendapatkan pahala dari semua itu. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Tapi karena ini orang kafir, ya dia tidak mendapatkan apapun dari perkara akhirat. Wallahu alam. Saya tidak tahu apa niatan dari penanya menanyakan itu semua gitu ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya, apakah sah sholat? Sebentar, Anda potong, mohon maaf. Ini saya bacakan fatwanya Syekh bin Baz. Biar tenang buat Anda. Saya tidak berani memutuskan tentang puasa untuk orang yang sudah wafat. Saya bacakan. Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, yusamu anhu idza kana alaihi dain. Boleh mempuasakan orang yang wafat jika dia punya utang puasa.
idza kana alaihi Ramadan, ini diperjelas. Jika Ramadan dia punya utang, au nuzur yusamu anhu, atau nadar, maka boleh digantikan puasanya. Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu. Siapa yang wafat dan dia punya utang puasa, walinya boleh menggantikannya. Yaitu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Marida wala sama, nih penjelasannya. Marida wala sam, dia sakit lalu dia tidak berpuasa. Tsumma afahullah wa tasahala wala sama, sakit Ramadan, dia tidak puasa. Kemudian Allah sembuhkan dia, tapi dia mempermudah, gampangin. Dia nggak bayar puasanya, lalu dia wafat, yusamu anhu. Bagi beliau, pandangan Syekh bin Baz, boleh Anda mempuasa untuk dia. Awil haid kadzalik aftarat fi Ramadan. Begitu juga perempuan yang menstruasi, dia nggak puasa di Ramadan. Atau yang lagi nifas, nggak puasa, lalu dia gampang-gampangin, lalu wafat sebelum dia mengganti, maka boleh digantikan yang lain. Ya, ini fatwanya Syekh bin Baz. Ya, kita kan ini masalah pelik-pelik. Ya, wallahu taala a'lam. Lanjut. Bismillah. Apakah sah sholat makmum jika pada sholat zuhur diimami oleh orang yang bacanya tidak fasih ketika membaca takbir, doa bangun dari ruku dan salam? Misal ketika bangun dari ruku, sami'ah, ainnya diganti menjadi hamzah, kemudian salam, ain diganti hamzah dan ha kecil diganti ha besar, dan ketika takbir. Paham. Berkaitan dengan masalah imam, Rasulullah SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah orang yang paling pandai dalam membaca. Yang dimaksud paling pandai membaca di sini apa? Para ulama mengatakan, pertama, yang paling faham tentang tata cara sholat, fikihnya. Yang kedua, bacaannya juga yang paling fasih. Fasih di sini bukan berarti suaranya paling indah, bukan. Tapi bacaannya yang paling bagus. Nah, inilah orang yang jadi imam. Profilnya. Bukan karena faktor sesepuh, bukan. Oh, karena dia sesepuh di sini. Oh, karena dia pendiri di sini, pendiri masjid ini. Tidak, jamaah. Akhirnya apa? Akhirnya seperti yang ditanyakan tadi. Belepotan. Ya. Kemudian, jawaban kedua. Kesalahan dalam sholat, itu kan bisa dilihat kesalahannya di mana. Kalau kesalahannya pada membaca Al-Fatihah, itu berbahaya. Syekh Fauzan mengatakan, itu saya takut sholatnya batal. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu apa? Rukun. Kalau kesalahannya di bacaannya surat, maka itu tidak mengapa. Karena bacaan sholat itu hukumnya sunnah. Oke. Jenis kesalahan. Kesalahan itu ada dua. Kesalahan yang fatal dan kesalahan yang tidak fatal. Istilah ilmu tajwid, lahnun jali wa lahnun khafi. Nah, kesalahan fatal itu seperti apa? Seperti merubah pengucapan huruf. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini rusak semua ini mulutnya. Banyakan makan tiwul ini. Rusak ini. Qur'annya rusak ini mulutnya ini. Ini merubah huruf di dalam Al-Quran. Ha dibaca ha. Ain dibaca a. Alamin, alam, alamin, orang yang mules sakit perut artinya. Ini fatal. Yang kedua, panjang pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya.
Panjang pendek berarti dia menghapus, membuang huruf di Quran. Panjang pendeknya. Jadi merubah huruf, panjang pendeknya. Yang ketiga, merubah harokat. Ya, merubah harokatnya. Ini juga fatal. Inilah lahan jali namanya. Adapun kalau idghamnya nggak pas, idgham bi gunnahnya kurang pas, ikhfa'nya kurang pas, tidak ada masalah. Tapi kalau yang ini fatal. Banyak penting belajar makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, sifat huruf, itu dia harus pelajari. Repot ya. Ya kalau teori ya repot, tapi kalau sudah belajar duduk sama ustadz yang benar-benar faham, jadi mudah. Yang repot itu belajar sama ustadz yang separuh-separuh. Dipersulit orang. Begini Bu, pengucapan huruf A itu gini Bu. A. Akhirnya anak mau ngaji ngangak-ngangak tuh mulut akhirnya. Repot Bu. Ustadz itu nanti lidahnya begini Bu. So, mulutnya monyong. So, mau ngaji, wangeli mas. Makanya belajar sama ustadz yang mumpuni. Kalau belajar yang ustadz yang mumpuni qiraat Quran itu gampang jadinya. Enak. Ya kan? Apa aja Anda belajar sama orang yang ahli itu gampang. Tapi kalau belajar sama separuh-separuh gimana? Kan malah repot. Ya, begitulah semua. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.